Ya, Komisi Pemilihan Umum hari ini akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional pemilihan umum Presiden 2014 dan terdapat dua kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni dengan nomor urut 1 pasangan Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pasangan manakah yang lebih unggul berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional KPU dan menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia? Untuk membahasnya, kita berbincang dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Sirajuddin Abbas dan juga pengamat politik Niko Haryanto. Selamat pagi menjelang siang, Pak Sirajuddin. Selamat siang juga kepada Pak Niko. Selamat siang. Ya, oke, saya akan langsung tanyakan kepada Pak Sirajuddin dulu. Berdasarkan formulir DB1 KPU yang data masuk 93%, 93,56% ini menunjukkan Jokowi JK unggul 52,88%, Prabowo Hatta 47,12%. Ini kalau menurut Anda apa yang bisa kita cermati dari hasilnya? Mengingat hasil quick count ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil ini. Pak Sirajuddin. Yang pertama, saya kira secara keseluruhan ini mengkonfirmasi keyakinan kita bahwa secara saintifik kita bisa mengetes kecenderungan pilihan masyarakat kepada dua calon presiden ini. Dan kita juga sudah melihat kecenderungan ini dari selesainya quick count kita, bahwa kemenangan memang kelihatannya akan ada di pihak nomor 2, nomor urut 2. Meskipun baru 28 provinsi ya Pak? Ya, kelihatan begitu. Itu lihat kecenderungannya. Dan bagi kami ini juga menjadi, bagi lembaga-lembaga survei terutama, ini menjadi bukan pembenar, tapi memberikan konfirmasi yang sangat baik bahwa kita sebetulnya sudah dengan sangat disiplin dan sangat hati-hati secara saintifik untuk mencoba memberikan informasi yang benar kepada masyarakat menurut ilmu pengetahuan yang kita percayai dan kita pelajari. Apakah kemudian ini bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat bahwa lembaga survei yang ini kredibel dan sedangkan yang hasilnya jauh berbeda itu tidak kredibel? Bisakah kita menyimpulkan seperti itu? Saya kira begitu. Sejauh kita melakukannya dan benar, saya punya keyakinan bahwa hasilnya tidak akan jauh dari yang sesungguhnya. Dan memang itu gunanya ilmu untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya. Oke, saya ke Pak Niko. Pak Niko, tanggapan Anda terhadap hasil sementara nih? Baru 28 provinsi, masih ada 5 provinsi lagi yang masih kita tunggu nanti pada pengumuman jam 4 rencananya. Menurut Anda bagaimana? Ya, ini sebenarnya kembali lagi ini mengkonfirmasi temuan-temuan ya yang sudah kita dapatkan dari proses misalnya quick count kemarin yang kita lakukan dengan benar ya. Bahwa kemudian ada semacam misalnya selisih sedikit di antara lembaga-lembaga yang kredibel, itu saya kira memang menunjukkan bahwa kompetisi pilpres ini sangat ketat. Sangat ketat, dan juga ada beberapa hal yang ternyata setelah kita dalami, setelah kita evaluasi datanya, ternyata ini di luar semacam asumsi teoritis kita. Ya. Karena begini, KPU bilang di TPS, masing-masing TPS seluruh Indonesia itu ada 500 sampai 800 pemilih. Ternyata banyak sekali yang TPS itu pemilihnya sedikit, di bawah 200 gitu. Nah, ini yang saya kira ke depan ini memang harus diperbaiki hal seperti ini supaya proses misalnya pemilu dan segala macam itu jauh lebih bagus. Nah, hasil ini saya kira menunjukkan bahwa memang apa yang kita dapatkan dari quick count ya dengan cara yang benar itu memang tidak akan beda jauh dengan real count yang ada, karena memang hasil proses secara saintifik tadi kita melakukannya itu dengan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan teori probabilitas statistik, sehingga memang kalaupun ada semacam selisih, itu selisihnya masih dalam taraf yang dalam bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa bisa berbeda jauh sih? Kalau kita cermati quick count, sebagian lembaga quick count mengatakan ini kurang lebih sama. Nah, ini yang berbeda ini apa yang kemudian akhirnya mereka bisa membuat meleset begitu perkiraan mereka, menurut Anda? Saya kira kalau yang meleset itu memang bukan karena mereka melakukan dengan benar, tapi memang ada unsur yang lebih politik ya. Mereka kalau kita lihat data-data dari mereka pun sudah ada banyak yang kita harus pertanyakan, kenapa data masuk berhenti pada misalnya angka 85% atau 93% data masuk itu sudah kemudian dianggap sebagai final. Padahal biasanya dalam konteks quick count seperti ini data masuk itu bisa sampai 99%, bahkan 100% itu masih mungkin sekali gitu ya. Oleh karena itu pasti ada hal yang di luar hal yang teknis ya. Bisa jadi juga sebenarnya mereka tidak melakukan itu dengan benar, karena persiapan untuk quick count kan lama. Jadi kalau ada lembaga pada hari H kemudian menyatakan siap melakukan quick count, itu aneh sekali. Oleh karena itu saya kira benar seperti yang tadi Pak Sirajuddin sampaikan,
kredibilitas lembaga survei yang melakukan quick count itu akan tampak dari proses-proses seperti ini. Jadi nanti akan ada semacam seleksi alam lah. Orang akan tahu, oh ini yang hasilnya memang sesuai dengan apa yang realnya, real count-nya. Kemudian memang ini dilakukan dengan benar, bertanggung jawab dan seterusnya gitu. Oke, baik Pak Niko dan juga Pak Astirojudin, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita 1.